Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Di momen yang penuh berkah ini, saya Bambang Ferdiansyah dari channel Bambang Ferdiansyah Lau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Sahabat-sahabat semua, semoga di hari yang fitri ini kita diberikan keberkahan, kesehatan, dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Sahabat-sahabat semua, pembahasan kali ini kita santai saja dan rileks karena memang ini adalah hari yang fitri. Ngomong-ngomong soal rezeki, ada kabar gembira nih buat sahabat-sahabat semua yang punya kendaraan bermotor di wilayah Jawa Barat dan Banten khususnya. Mulai Maret hingga Juni 2025, pemerintah Jawa Barat dan Banten menghapuskan pajak kendaraan dari tahun 2024 ke belakang. Artinya cukup bayar pajak di tahun 2020 saja dan kendaraan sahabat-sahabat semua kembali legal tanpa ada beban tunggakan. Kenapa kebijakan ini diambil? Apa dampak bagi masyarakat? Mari kita bahas lebih dalam. Jangan lupa sahabat-sahabat semua siapkan teh atau kopi biar makin santai menyimaknya. Oke, sahabat-sahabat semua. Pembahasannya begini. Setelah Jawa Barat lebih dulu mengumumkan pemutihan pajak kendaraan bermotor, kini Provinsi Banten juga mengambil langkah yang sama. Nah, kemarin Jawa Barat atas inisiatif Kang Deddy Mulyadi, kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat yang dipimpin oleh gubernurnya yang luar biasa ini adalah yaitu Kang Deddy Mulyadi, resmi memberlakukan pemutihan pajak mulai dari tanggal 20 Maret kemarin hingga 6 Juni 2025 nanti. Bukan hanya penghapusan denda, tetapi juga pokok pajak dari tahun 2024 ke belakang. Masyarakat cukup membayar pajak tahun 2025 saja, dan kendaraan mereka kembali berstatus legal. Sekali lagi khusus untuk warga Jabar yang hari ini punya utang tunggakan pajak kendaraan bermotor terhitung 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 dan seterusnya sampai ke belakang. Saya sampaikan sekali lagi, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, membebaskan seluruh tunggakan pajaknya dan dendanya. Nah, Kang Deddy menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan pertama untuk meringankan beban masyarakat setelah pandemi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Lalu yang kedua, meningkatkan kepatuhan pajak tanpa harus memberatkan pemilik kendaraan. Juga mendorong ekonomi daerah dengan meningkatkannya daya beli masyarakat. Jadi itu adalah beberapa tujuan dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat menghapuskan denda ataupun pemutihan pajak kendaraan bermotor. Nah, Banten mengikuti langkah Jawa Barat, yaitu ada sebutannya hadiah lebaran untuk warga. Nah, Gubernur Banten, Bapak Andra Soni juga menandatangani kebijakan yang serupa, yaitu mulai 10 April, nah catat nih ya, mulai 10 April hingga 30 Juni 2025, warga Banten yang memiliki kendaraan bermotor cukup membayar pajak tahun 2025 saja. Semua tunggakan dari tahun 2024 ke belakang dihapus total, baik pokok maupun dendanya. Penghapusan pajak kendaraan bermotor, denda pajak kendaraan bermotor, kemudian juga tunggakan pajak kendaraan bermotor kepada seluruh warga Banten. Dan insya Allah itu telah disampaikan kepada Kiai dan kami telah menandatangani ya keputusan gubernur terkait dengan hal tersebut. Dalam pernyataannya, Andra Soni menyebut kebijakan ini sebagai hadiah lebaran atau THR lah, kan begitu, bagi masyarakat Banten. Yaitu THR dari pemerintah, yang penting tahun ini taat pajak, kendaraan kalian kembali legal, kan begitu tuh, Kak. Kurang lebih seperti itu kalimat yang disampaikan oleh Pak Andra Soni. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi hadiah atau kado bagi masyarakat Banten menjelang Idul Fitri. Pemberlakuan kebijakan tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 10 April sampai dengan 30 Juni. Bagi warga Banten ini tentu menjadi angin segar di tengah tingginya biaya hidup. Tetapi sahabat-sahabat, apakah, kan begitu pertanyaannya, apakah kebijakan ini benar-benar membantu masyarakat dalam jangka panjang? Atau justru membuat masyarakat semakin menunda pembayaran pajak karena berharap ada pemutihan lagi di tahun-tahun mendatang?
Tulis pendapat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Dari kebijakan yang diambil oleh Jawa Barat dan Banten, kita bisa melihat bahwa pemerintah daerah mulai memahami beban ekonomi masyarakat pasca pandemi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Begitu sahabat-sahabat semua. Jawa Barat dengan inisiatif Kang Deddy Mulyadi memulai langkah pemutihan pajak kendaraan dari tanggal 20 Maret hingga 6 Juni 2025. Lalu disusul dengan Banten melalui Gubernur Andra Soni yang beberapa pekan kemarin baru dilantik, juga mengikuti kebijakan serupa dan menyebutnya sebagai hadiah lebaran untuk warga Banten. Nah, pemutihannya diberlakukan khususnya di Banten nih ya, yaitu dari tanggal 10 April hingga 30 Juni 2025. Masyarakat hanya perlu membayar pajak tahun 2025 saja, tanpa perlu mengkhawatirkan tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya. Syaratnya apa? Syaratnya cukup menyelesaikan pembayaran pajak di tahun 2025. Dan kemudian beban pajak sebelumnya, tunggakan dan lain-lainnya itu kita putihkan. Namun yang namanya orang hidup dan juga orang yang memang ada saja yang namanya pertanyaan. Di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Seperti yang di atas tadi dibilang, apakah pemutihan pajak seperti ini akan menjadi solusi jangka panjang? Ataukah justru membuat masyarakat terbiasa menunda pembayaran pajak karena berharap ada pemutihan lagi di tahun-tahun atau masa depan, gitu, di tahun-tahun yang akan datang. Yang jelas, sekali lagi, ini adalah momen penting bagi para pemilik kendaraan, khususnya di Jawa Barat dan Banten, untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Jadi, sahabat-sahabat semua, inilah kabar baik untuk kita semua, terutama bagi warga Jawa Barat dan Banten. Kalau kalian punya kendaraan dengan pajak yang tertunggak, ini saat yang tepat untuk mengurusnya. Jangan sampai kelewatan batas waktunya. Begitu. Bagaimana dengan daerah sahabat-sahabat semua? Apakah ada kebijakan serupa? Tulis di kolom komentar. Tentunya dengan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Bambang Fedensa ini. Supaya apa? Supaya kita bisa terus membahas isu-isu hukum, kebijakan pemerintah, dan ekonomi masyarakat dengan kritis tapi santai. Tentunya sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.